Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jumpa kembali dalam Logins, dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Topik kita malam ini adalah hukum Torah dan martabat manusia. Sebuah topik yang cukup berat, namun seberat-beratnya tema atau topik harus kita junjung bersama-sama untuk diberitakan. Nah, bersama saya tetap 3 narasumber yang selalu setia memberi Anda inspirasi. Mari kita sapa beliau-beliau ini. Shalom Pendeta Heri, semangat tahun baru. Apa kabarnya nih? Shalom Mas Suris, kabar baik, semangat selalu. Tuhan memberkati, salam inspiratif. Salam inspiratif, mantap. Shalom Pendeta Kartini, dos pundi pawartosipun sak sampunipun verlop wonten Sentral Java. Shalom Pak Suris, puji Gusti, kami sehat semua. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, salam inspiratif. Salam inspiratif. Dan shalom Pendeta Temi, apa kabar nih setelah 2 bulan kita tidak bertemu? Shalom Pak Suris dan Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat. Tetap semangat dan sukacita, salam inspiratif. Salam inspiratif. Nah, kita mulai. Saya mulai dari Pendeta Heri. Pendeta Heri, hukum Torah bagaikan nyawa bagi orang Yahudi. Pertanyaannya kemudian, bagaimana mereka melaksanakan dan mengawal hukum Torah mereka? Monggo Pak Pendeta. Terima kasih Pak Suris, Ibu Bapak semuanya. Jadi 10 hukum Tuhan itu yang dirujuk oleh hukum Taurat sebenarnya, dan itu merupakan jantung dari kehidupan bangsa Israel. Kita bisa melihat 10 hukum Tuhan itu dari 1 sampai yang keempat itu merujuk pada hubungan umat Israel dengan Allah ya. Jadi jangan ada ilah lain, lalu kemudian jangan membuat patung dan menyerupai apapun dan juga menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kudus sekali hari Sabat. Relasi dengan Tuhan. Lalu yang ke-6 sampai 10 itu kan jangan bunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap samamu, tentang samamu, lalu jangan mengingini harta atau apapun dari samamu. Itu menunjukkan bagaimana itu relasi dengan sesama. Dan yang menarik adalah dari 6 sampai yang ke-9 ini Pak Suris, itu dijiwai oleh yang ke-10. Jangan mengingini, itu kan masalah hati. Dan kalau misalnya mengingini berlebihan terus-menerus, akhirnya dia nekat membunuh, dia nekat mencuri, dia nekat berzina, dia nekat berdusta dan seterusnya. Jadi akarnya 10 ini. Nah, sebenarnya sisi positif dari hukum Taurat ini atau 10 hukum Tuhan ini itu adalah dari sisi politis, Pak Suris, itu sebenarnya merupakan semacam dasar negara gitu ya. Oh iya. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan itu kan proklamasi sebagai bangsa yang baru di Gunung Sinai dengan 2 loh batu isinya 10 hukum Tuhan ini, dasar titan, dan itu semacam dasar negara. Secara politis bangsa Israel itu punya pegangan bagi negara atau pandangan hidup. Lalu kemudian secara etis itu juga menjadi salah satu cara Tuhan supaya dengan 10 hukum itu maka umat tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang berdosa. Jadi secara etis jadi gamblang gitu kan. Nah kemudian secara sosial etis itu sebenarnya mau mendorong upaya supaya secara ritual itu mereka beribadah pada Allah 1 sampai 4. Tapi secara sosial etis mereka itu memiliki kualitas relasi kemanusiaan, humanisme yang tinggi terhadap sesamanya. Sehingga kalau kita lihat bersama itu sebenarnya mengarah pada terwujudnya keadilan sosial. Jadi bagus sekali sebenarnya. Artinya isi dari Taurat ini bagus sekali karena itu menunjukkan bagaimana mereka itu didorong oleh Tuhan supaya secara spiritual mereka dekat dengan Allah dan secara sosial etis mereka itu mengarah pada keadilan sosial. Nah, kalau kita melihat kemudian Yesus di dalam Matius 22 itu mengkristalisasikan inti roh spirit dari 10 hukum Tuhan, yaitu
kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu sebenarnya rohnya. Nah, itu dikawal terus Pak oleh Taurat, oleh bangsa Israel, oleh orang Farisi segala macam. Lalu kemudian diturunkan menjadi ratusan, dalam perkembangannya ratusan item yang sangat rigid sekali, turunan dari 10 itu. Nah, di sini sayangnya kemudian, kalau kita lihat konflik antara Yesus dengan para pemimpin agama di dalam kitab-kitab Injil, bahwa mereka itu melakukan tafsir yang keliru, yang justru melemahkan spirit dari 10 hukum Tuhan itu, Pak Suris. Jadi tafsirnya itu, misalnya ingat dan kuduskanlah hari Sabat, makanya 6 harinya Tuhan bekerja, maka istirahat hari ke-7, manusia harus demikian juga, tidak boleh melakukan apapun selain beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika Yesus misalnya di Markus pasal 3 mau menyembuhkan orang yang tangannya mati separuh, atau kemudian di Yohanes 5 yang ketika itu ada orang yang 38 tahun sakit, dan ketika Yesus menyembuhkan, mereka menganggap, kenapa kamu melakukan pekerjaan di hari Sabat? Bukankah hari Sabat tidak boleh melakukan apapun? Nah, di situ Yesus marah dan menegur mereka. Mana yang bagus, melakukan pekerjaan yang baik atau yang jahat di hari Sabat? Kalau dia mengatakan, ulurkanlah tanganmu kepada yang tangannya mati sebelah itu, dan akhirnya sembuh. Nah, di situ ditafsirkan bahwa menolong orang, menegakkan kemanusiaan itu tidak boleh di hari Sabat. Itu kan salah tafsir. Padahal justru sebenarnya hari Sabat itu bagaimana justru harus bermuara pada kemanusiaan. Lalu kemudian ketika murid-murid Yesus memetik gandum di hari Sabat, dikritik oleh orang-orang Yahudi, lalu Yesus mengatakan, dulu ketika Daud di waktu kelaparan dikejar-kejar Saul, dia datang ke rumah Allah ketemu dengan imam kepala yaitu Abiatar di Markus 2. Lalu imam itu memberikan roti sajian kepada Daud dan pengikutnya, meskipun roti itu sebenarnya hanya boleh dimakan oleh imam. Itu kan dimensi kemanusiaan yang luar biasa, yang kemudian tidak dimengerti oleh mereka, sehingga kemudian tafsiran yang keliru terhadap 10 hukum Tuhan itu melemahkan spirit untuk kemanusiaan atau humanisme itu. Jadi sebenarnya alih-alih mereka itu mengawal, tapi justru yang terjadi justru membelenggu hukum itu, sehingga tidak bisa melayani manusia untuk bisa menolong sesamanya. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 28-30, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena pikulah kuk yang kupasang, karena beban Tuhan Yesus juga bisa menjadi ringan ketika kita memakai kuk yang dipasang oleh Tuhan. Itu sebenarnya tafsirnya adalah Yesus mengatakan mereka itu terbeban dengan begitu banyaknya aturan-aturan yang rigid dan yang justru melemahkan roh itu, sehingga seperti lembu yang memakai pasangan atuk, tapi tidak ada legoknya itu Pak, tidak ada lega, sehingga keras gitu Pak. Nah, kemudian Yesus katakan, aku akan berikan kamu kuk atau pasangan yang enak, sehingga kemudian ada legoknya, sehingga kepala kalian itu tidak merasa terbebani, dan beban dari sang pembaca pun juga lebih ringan ketika lembunya juga nyaman. Itu sebenarnya berkata tentang bagaimana kritik-kritik Yesus terhadap cara mereka mengawal hukum Taurat yang keliru, sesuatu mutiara yang bagus, tetapi sayang mereka salah mengawal, menafsirkan berlebihan dan meninggalkan esensinya, di mana hukum itu harusnya melayani kemanusiaan. Begitu Pak Suris. Oke, sekarang ke Pendeta Temi. Pada waktu itu, kemanapun Rabi Yesus berkhotbah, baik di tanah lapang, di sinagog, sampai ke bait suci, ia selalu dikuntit oleh para pengawal hukum Torah. Bagaimana penjelasannya, Bu Tami? Pak Tunun, Pak Suris. Ada sesuatu yang beda gitu ya. Di saat para orang Farisi, ahli Taurat, bahkan kepala imam, tua-tua,
yang biasanya menjalankan tugas untuk menjaga hukum Taurat ini dilakukan oleh umat pada waktu itu, kok ini ada newcomer gitu ya, pendatang baru yang menyita banyak perhatian, bahkan membuat para follower yang tadinya tidak tahu siapa orang yang diikuti ini, justru mereka mengalihkan perhatian kepada si pendatang baru ini, yaitu tadi yang disebutkan Pak Suris, Rabi Yesus gitu ya. Nah, ini membuat para orang Farisi ini insecure, Pak Suris gitu ya. Mereka merasa khawatir jika pengikut mereka, yaitu umat yang mereka pimpin, itu meninggalkan mereka. Nah, tentu saja sebagai bagian masyarakat yang memiliki jabatan dan prestis yang tidak main-main, para ahli Taurat, para orang-orang Farisi, imam-imam kepala ini kan orang-orang yang memiliki jabatan dan prestis yang nggak main-main gitu ya. Mereka juga memiliki pengaruh yang besar gitu ya. Jadi di saat pengikut mereka mulai menikung hatinya ke Yesus gitu ya, mereka kan pasti ada perasaan marah pastinya gitu ya. Sehingga untuk jaga-jaga, ya mereka akan mengikuti si pendatang baru ini. Jangan-jangan yang diajarkan nggak sama dengan yang selama ini mereka ajarkan gitu ya. Dan nampaknya para penjaga hukum Taurat tersebut ingin men-challenge atau mentes Rabi baru ini ya dengan beberapa peristiwa ya. Seperti ketika mereka membawa seorang perempuan yang berzina. Itu bagaimana tuh? Ya, ini kisah yang sangat fenomenal ya Pak Suris ya. Dan kelihatan sekali bagaimana tujuan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu menguji bagaimana pemahaman Taurat yang dimiliki oleh Yesus pada waktu itu dengan menghadirkan seorang wanita yang pada waktu itu dituduh berzina. Dan yang sungguh-sungguh membukakan mata gitu ya bagi orang-orang yang pada waktu itu hadir untuk menyaksikan secara langsung gitu ya penghukuman yang akan diterima oleh wanita itu, justru ada sesuatu yang berbeda. Justru Yesus mengatakan kepada orang-orang yang saat itu ada di situ, barang siapa mereka yang tidak merasa berdosa, mereka boleh melempar batu terlebih dahulu. Nah, di situ menjadi titik balik bagi orang-orang itu yang kemudian mereka secara dalam hati nggak berani terus terang nih, tidak berani secara terbuka gitu ya, mengakui dosa-dosa mereka, karena nggak ada satupun yang kemudian berani melempar seperti yang Yesus suruh. Nah, yang terlebih lagi di situ pemikiran pemahaman Yesus yang out of the box, yang tidak ada dalam pikiran ahli Taurat dan orang-orang pada waktu itu adalah di saat Yesus memberikan kesempatan kehidupan bagi wanita itu untuk mengubah kehidupannya. Atau kalau bahasa teologisnya itu ada transformatif, atau kalau lengkapnya diberikan kesempatan untuk lebih lagi mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Pastoral transformatif yang Yesus lakukan pada waktu itu. Pengampunan, kesempatan hidup, pastoral transformatif yang diberikan kepada perempuan itu. Bahkan yang lebih lagi adalah bagaimana adanya restoratif justice. Adanya keadilan yang bertujuan untuk memulihkan suatu kondisi menjadi lebih baik. Tentu saja Yesus mengutamakan adalah kondisi perempuan itu menjadi lebih baik ke depannya. Atau bisa dikatakan bahwa pemahaman Yesus untuk mempraktekkan isi dari kitab Taurat itu adalah berpusat pada pro-life atau berpihak kepada kehidupan. Yesus tidak kemudian menghukum wanita itu seperti yang diinginkan oleh orang-orang itu yang ada dalam pikiran mereka, tetapi diberikan kesempatan kehidupan diawali dengan memberikan pengampunan. Ada beberapa kisah yang juga muncul pemahaman yang out of the box dari Yesus. Contohnya, jika ada orang yang sakit sejak lahir,
Kemudian orang-orang di sekitar itu akan berpikir bahwa ini nih kena dosa nih, ini akibat dosa dari orang tuanya. Ada label-label yang negatif yang diberikan oleh orang-orang di situ dikaitkan dengan masa lalu atau latar belakang yang oleh Yesus itu ditentang gitu ya. Tidak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Dan pelabelan itu adalah salah satu pembunuhan karakter. Terlebih lagi dampaknya adalah itu mengarah kepada kehidupan yang eksklusif. Jadi kalau orang yang kelihatannya itu tidak baik-baik saja, kalau itu secara fisik kan pasti langsung kelihatan. Ada yang cacat, ada yang sakit, mohon maaf gitu ya. Mereka kemudian akan menganggap bahwa itu bukan bagian dari kehidupan mereka. Secara tidak langsung mereka kemudian akan memposisikan orang-orang itu dengan label sendiri gitu ya. Kemudian diasingkan dan tidak lagi diterima di dalam bagian kehidupan mereka. Nah, ini pemahaman dan mempraktekkan makna hukum Taurat yang sudah salah, yang tidak diinginkan oleh Yesus. Dan contoh-contoh yang lain misalnya kalau ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu selalu ingin bahwa kehidupan mereka itu terlihat nyata. Kebiasaan-kebiasaan mereka yang memperlihatkan secara nyata tradisi ataupun ritual keagamaan mereka itu ternyata itu yang tidak bisa diterima oleh Yesus gitu ya. Hanya sekedar memperlihatkan saja, itu tidak masuk dari pemaknaan yang sebenarnya dari apa yang dimaksud dengan hukum Taurat versinya Yesus. Sehingga saat orang memberi sedekah, bagaimana mereka harus memberi sedekah tanpa harus memperlihatkan kepada orang lain atau supaya orang lain tidak melihat apa yang telah mereka lakukan. Demikian juga pada waktu berdoa, tidak di jalan raya, tidak di tempat umum, tetapi Yesus mengatakan supaya saat kamu berdoa, masuklah kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat berbeda pemaknaannya dari apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat pada umat dengan hadirnya Yesus yang kemudian mengubah paradigma pemahaman itu dengan lebih lagi pro kepada kehidupan, yang lebih lagi memanusiakan manusia, yang lebih lagi bertujuan untuk memberikan pemulihan bagi kehidupan manusia. Demikian Pak Suris untuk penjelasannya. Terima kasih, luar biasa. Pak Heri mungkin ada tambahan lain? Ya, sedikit saja Pak. Kehidupan ahli Taurat dan orang Farisi menjadi ironi dari kemanusiaan. Alih-alih mereka mengajarkan hukum Taurat dengan peraturannya yang rigid itu secara formal atau secara normatif itu bagaimana tentang kemanusiaan, tapi perilaku mereka jauh dari kemanusiaan. Jadi mereka pakai tali sembahyang yang lebar, jumbai panjang, kemudian terdepan waktu ibadah, doanya panjang-panjang, segala macam tadi Pendeta Temis sudah mengungkapkan. Tapi menelan rumah janda-janda dan hatinya itu busuk dan buruk. Yesus menggambarkan mereka seperti nyusewu kuburan. Liturnya atasnya itu kan bagus ya di luarnya, jerunya itu busuk penuh kotoran. Itu merupakan ironi kemanusiaan, di mana kita belajar bahwa Yesus itu mengajak, tidak meniadakan hukum Taurat, sekali lagi tidak meniadakan, tapi mengembalikan pada roh dan spirit yang awal, yaitu melayani kemanusiaan. Terima kasih Pak. Oke saudara-saudara, setelah kita mendapatkan ministry dari kedua narasumber, baiklah kita break dulu. Saya persilakan saudara-saudara semua munjuk minuman masing-masing. Salam inspiratif. Oke saudara-saudara, mari kita login. Dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Kini giliran Pendeta Kartini. Pendeta Kartini dengan prinsip meninggikan martabat manusia. Konon gereja pernah mengubah tata cara atau menyesuaikan tata cara dari tata cara hukum yang lama. Benarkah demikian?
Ya, betul Pak Suris, terkait dengan hak asasi ya, terkait dengan bagaimana pelaksanaan hukum Taurat itu sendiri yang memanusiakan manusia, yang mengangkat martabat manusia. Terkait dengan hal itu, gereja kita pernah dalam hal ini adalah misalnya pengakuan dosa gitu ya. Dulu ketika jemaat melakukan kesalahan, maka di dalam pembinaannya, di dalam mengajak umat untuk mengakui akan kesalahannya itu dengan pengakuan dosa di depan jemaat pada saat ibadah. Ibadah ya. Ya. Nah, ketika pengakuan dosa di depan jemaat, banyak orang yang pasti mengalami ya ketakutan, terus merasa dipermalukan begitu, dan merasa bahkan mungkin diadili yang begitu berat, tidak dimanusiakan begitu. Sehingga hal itu dirasa oleh gereja malah tidak tepat pada apa yang menjadi sasarannya. Bahwa orang merasa dirinya direngkuh, dirinya ditemani, didampingi, dia mengakui dan merasa bahwa aku betul, aku sudah jatuh, aku berdosa begitu ya. Nah akhirnya dalam aturan berikutnya adalah pengakuan dosa hanya cukup itu di depan persidangan majelis gereja. Bahkan kalaupun misalnya kesalahan atau dosanya itu tidak berdampak, itu bisa pengakuan itu dilakukan di depan pendeta, begitu ya. Gitu ya. Sehingga memang tidak ada orang yang tahu, gitu ya. Yang tahu hanyalah bagaimana seseorang itu antara dia dan Tuhan, begitu disaksikan oleh pendeta atau pejabat gerejawi yang lain seperti majelis gereja. Nah, Pak Suris, saya rasa aturan ini mencoba untuk melihat bahwa hukum Taurat dalam pelaksanaannya memang perlu mengikuti sebuah perkembangan, begitu ya. Bagaimana perkembangan zaman semakin hak-hak kita itu semakin diperhatikan, gitu ya, dihargai, diangkat, gitu. Nah ini menurut saya sangat menarik dalam hal pengakuan dosa di gereja kita. Itu menurut saya sangat-sangat bagus begitu. Dan itu merupakan kemajuan, guys, sebetulnya ya. Ya. Ya sebetulnya memang kalau dipikir-pikir memang ajaran Kristus, ajaran kasihnya memang telah mempengaruhi dunia kok. Termasuk pada tahun 48 kan PBB mendeklarasikan hak-hak asasi manusia. Kita walaupun terlambat meratifikasi Republik Indonesia dan kita sudah mempunyai hukum hak asasi manusia loh sebetulnya. Iya, betul. Tetapi apakah pelaksanaannya sesuai dengan keinginan kita bersama untuk meninggikan martabat manusia? Menurut Bu Kartini bagaimana? Ya Pak Suris, saya rasa dalam praktek kehidupan kita, khususnya saya hanya melihat dalam lokal kehidupan kita di Indonesia misalnya ya, bagaimana realitas bahwa hak asasi manusia, contoh konkret saja dalam kebebasan beragama. Banyak dalam hal kebebasan beragama itu ya dirampas. Karena apa? Tidak adanya toleransi satu dengan yang lain. Adanya tindak kekerasan yang memakai kedua agama gitu ya. Hubungan sesama manusia hanya karena aturan agama lalu tidak diperkenankan gitu. Penindasan hak asasi manusia saat seseorang pindah misalnya menentukan iman percayanya, pindah agama, itu menjadi perguncingan yang luar biasa dan haknya dirampas. Menurut saya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya gini Pak Suris, banyak juga jemaat atau umat gitu ya, anggota jemaat yang mengatakan bahwa, saya nggak boleh Bu Kartini untuk ibadah di rumah gitu ya. Hanya sekedar syukuran aja, saya pernah mengalami pada saat itu. Jadi syukuran setelah baptis, syukuran di rumah itu senyap. Jadi nggak boleh nyanyi, hanya kita berdoa hanya saja. Karena takut ya. Gitu, karena memang dilarang oleh sekitar situ. Iya. Nah, ketika saya datang lalu banyak jemaat yang di situ
orang-orang di luar sana pada datang ngerumuni rumah itu, gitu ya. Itu luar biasa. Menurut saya bagaimana hak-hak kita ini mendasar sekali menurut saya. Betul. Untuk ibadah di rumah saja sudah dipermasalahkan, dan ini praktek-praktek yang memang menurut saya perlu kita berjuang. Bagaimana kita sebagai orang percaya untuk menegaskan kepada kehidupan bersama bahwa ketika relasi kita baik itu ya, pasti mereka akan semakin menerima kita kok. Jadi ada alasan-alasan. Jadi ketika di luar sana melarang kita, tapi di sisi lain kita sendiri harus koreksi diri. Ya, itu menyedihkan sekali ya. Tetapi apakah kemudian orang-orang Kristen ini putus asa terhadap situasi yang sangat buruk tersebut? Menurut Bu Kartini bagaimana? Ini Pak Suris, kondisi kita ada beberapa hal yang memang perlu kita konfirmasi bersama gitu ya. Ada orang Kristen yang akhirnya menjadi apatis, diam dan peduli amat dengan lingkungan sekitar. Jadi akhirnya ya nggak pernah mau diminta untuk persekutuan di rumah dan seterusnya, nggak mau bergaul dengan lingkungan karena apa? Merasa bahwa aku berbuat apapun ya nggak pernah kok diterima keberadaanku gitu. Tapi ada juga yang berjuang luar biasa dengan keras, bagaimana loh ini hak saya dong, mau ibadah di rumah saya ataupun ketika saya mau memuji Tuhan di rumah saya itu hak saya gitu. Ada yang memperjuangkan sedemikian rupa. Nah, saya rasa Pak Suris, kita melihat ya, sebenarnya sejak dulu itu ada upaya-upaya orang-orang yang memperjuangkan hak-hak manusia yang seharusnya kita junjung tinggi. Misalnya kalau kita lihat contoh-contoh konkret gitu ya, YB Mangunwijaya gitu ya, dengan keberadaan masyarakat di Kalicode di Yogyakarta, bagaimana ia berjuang hak-hak asasi manusia diangkat sedemikian tinggi dalam ekonomi mereka yang atau dalam kehidupan mereka yang dikatakan sebagai kelas bawah gitu ya. Menurut saya itu sebuah tindakan nyata, real yang dilakukan oleh Pak YB Mangunwijaya gitu. Atau juga kita bisa melihat contoh hal yang lebih luas lagi, misalnya Mother Teresa gitu. Ketika orang-orang kusta menjadi manusia terpinggirkan, bahkan mereka yang dikucilkan dianggap seperti kata Pendeta Temi tadi, saat mereka tidak sama dengan kita, lalu orang-orang ini kita anggap sebagai orang-orang yang tidak punya hak untuk hidup gitu. Hidupnya pun harus sendiri, dikucilkan di tempat-tempat tertentu. Nah, ini juga dilakukan oleh Mother Teresa. Lalu misalnya contoh hal lagi adalah Nelson Mandela misalnya ya. Bagaimana apartheid menjadi momok, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kalau dikatakan bahwa kulit hitam, kulit putih. Dalam apapun fasilitas yang diberikan, perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih itu menjadi sesuatu yang sangat miris dalam kehidupan kita. Tapi Nelson Mandela, dia berjuang untuk itu. Ke Pendeta Temi mungkin ada yang perlu ditambahkan? Monggo. Sedikit dari saya, Pak Suris. Ibu Bapak, kita tahu betul apa tujuan dari pengajaran Kristus. Bagaimana mengangkat martabat manusia, makhluk ciptaan yang diciptakan secara spesial, segambar dan serupa dengan Allah. Gitu ya. Dan makna pengajaran Tuhan Yesus yang pro kehidupan, yang mengutamakan, menjunjung tinggi martabat manusia itu pun ternyata dalam kehidupan kita sebagai orang Jawa gitu ya, karena kita suku Jawa, mungkin di suku-suku yang lain juga ada gitu ya Pak Suris. Jadi kristalisasi ajaran Kristus yang ada dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, di mana kita diajarkan misalnya untuk saling menghargai. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan ada tepos liro gitu ya, tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak membeda-bedakan, tidak memandang suatu jabatan atau hal-hal yang lain gitu ya. Kemudian juga, nah ini yang terkenal ini filosofi Jawa dan juga menjadi prinsip kehidupan kita sebagai orang Indonesia itu kan
gotong royong gitu ya, gimana saling membantu, saling menolong, yang lemah dikuatkan gitu ya, tidak justru semakin ditindas gitu ya, supaya semuanya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya itu, ini ada dua peribahasa yang mungkin juga mengena sekali jika dikaitkan, terintegrasi gitu ya dengan ayat dalam Alkitab, yaitu urip kudu urup gitu ya. Hidup itu harus menyala atau bercahaya. Menyala gitu ya. Jangan padam gitu ya. Nah, ini kan sama seperti perintah Yesus. Iya. Menerangi itu bisa diaplikasikan dengan menolong, membantu gitu ya, peduli dengan orang lain. Luar biasa. Maka berbahagialah orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di mana kebudayaan lokalnya dan kearifan setempat identik dengan ajaran kasih Yesus. Nah, saudara-saudara, kiranya ministry dari ketiga narasumber, ketiga pendeta hari ini akan memantapkan keimanan kita dan akan membuat kehidupan masyarakat kita lebih baik. Saya persilakan ketiga narasumber untuk menyalakan closing statements-nya. Monggo dari Pendeta Temi, Pendeta Kartini, dan Pendeta Heri. Semonggo. Ya, dari apa yang sudah kita bahas tadi, kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan manusia itu sungguh-sungguh memanusiakan manusia. Dari situ kita diingatkan sebagai manusia, jangan sampai kita melupakan bahwa kita juga harus saling memanusiakan manusia. Terima kasih Pak Suris. Betul, luar biasa. Ya, Tuhan menciptakan kita itu pasti berbeda dan untuk saling melengkapi. Nah, kadang-kadang perbedaan itu membuat kita semakin merasa bahwa kita yang paling baik. Maka Tuhan juga mengizinkan adanya sebuah aturan. Aturan dibuat tentu untuk kita bersama-sama lebih nyaman di dalam menjalani kehidupan. Supaya aturan itu membuat kita saling berdampingan, hidup dengan baik. Jangan sampai aturan malah membuat kita saling berjauhan. Hari ini ketika kita belajar tentang hukum Taurat, ketika kita belajar tentang hak manusia, maka sebenarnya kita sedang diajak bagaimana kita itu saling mengangkat satu dengan yang lain. Kita merasa bahwa kita sama-sama ciptaan Allah. Saat kita berdiri di depan Allah, maka kita juga sama-sama tinggi di hadapan Allah. Dan saat kita duduk di depan Allah, maka sama-sama kita rendah di depan Allah. Jangan saling menidakkan, tetapi marilah kita bergandeng tangan untuk kita saling mengangkat satu dengan yang lain. Terima kasih. Akur. Ibu Bapak semuanya, hukum atau aturan apapun harus ditafsirkan untuk melayani kemanusiaan, bukan justru mendiskriminasi kemanusiaan. Seorang tokoh bernama Miroslav Volf, dia mengatakan supaya kita itu mengembangkan upaya untuk embrace, merangkul, bukan exclusion yang menganggap kita in group dan yang lain adalah outsider, sehingga kemudian kita lebih suka membuat geng dan mengeluarkan yang lain yang tidak sama. Dan Wolf mengatakan jangan exclusion tapi embrace, merangkul. Oleh karena itu, mari siapapun juga, ibu bapak saudara semuanya, mari kita lihat, cermati setiap hukum yang ada di sekitar kita. Hukum pemerintahan, hukum sosial, politik, ekonomi, hukum perda-perda, ataupun juga hukum, bahkan hukum agama kita masing-masing. Apakah di situ memiliki spirit untuk mengangkat kemanusiaan? Itu sangat penting sekali.
jangan hukum itu untuk hukum sendiri, atau kita memakai kacamata kuda, lalu kemudian kita justru melukai banyak orang. Bukalah kacamata itu, lalu interpretasi ulang, reinterpretasi terhadap setiap aturan hukum kita. Apakah melayani kemanusiaan? Terima kasih. Mantap, marvelous. Nah, saudara-saudara, sampai sekian Logins edisi ke-11 ini. Sampai jumpa pada Logins mendatang dengan topik yang lebih menyala. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Salam inspiratif.